Halo, selamat siang semuanya. Guten Tag, hallo, wie geht es euch? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alles gut, hoffe ich. Jadi semoga harapan Herr David semuanya baik-baik saja dan sehat semuanya. So, also hari ini kita bertemu kembali di dalam kelas bahasa Jerman, kelas yang asik bersama dengan Herr David. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yakni tentang bagaimana cara memperkenalkan diri. Dan bagaimana sih cara mengucapkan alfabet dalam bahasa Jerman? Mari kita simak paparan mulai dari awal hingga akhir nanti. Yuk, kita belajar bareng. So, di sini ada sich vorstellen, itu bacanya adalah sich vorstellen, artinya adalah memperkenalkan diri atau perkenalan diri. Di dalam perkenalan diri pasti nanti pas menanyakan nama, umur, dan sebagainya. Nah, di situ ada satu kalimat yang mengekspresikan atau menyatakan bahwa siapa nama kamu. Nah, kalimatnya tersebut dibaca seperti apa? Dibacanya adalah wie heißt du? Naik ya, du, bukan du. Nah, mengapa kok seperti itu? Nanti ada dijelaskan. Kemudian ada halo. Kemarin kita sudah belajar halo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, dan guten Nacht. Und auf Wiedersehen, tschüss, ciao, und so weiter. Hari ini kita akan lanjutkan bagaimana sih menggunakan kata-kata tersebut dalam berkomunikasi. Mari lanjut. Di situ telah ada dua tokoh, ada Simpson Family, mungkin kalian sudah mengenalnya, ada keluarga Simpson. Coba kita lihat. Memberi salam kepada orang, greeting somebody. Nah, bagaimana sih memberi salam, memberi sapaan? Di sini ada Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag itu artinya adalah selamat siang. Kemudian ada yang menyapa adalah halo. Halo, ini digunakan dalam situasi tidak resmi atau non formal, sedangkan kalau Guten Tag itu digunakan dalam situasi yang formal. Formal itu maksudnya ketika kamu berkomunikasi dengan orang yang lebih dewasa, kamu menggunakan Guten Tag atau Guten Morgen atau Guten Abend. Sedangkan kalau dalam situasi non formal atau kalian berbicara dengan teman sebaya, teman kalian, adik kalian, kalian boleh menggunakan halo. Halo, Grüezi. Kayak kemarin kita telah belajar ada Grüezi, ada halo, nah dan macam-macam. Kemudian, bagaimana sih cara memperkenalkan diri? Menanyakan nama orang. Asking for someone's name. Jadi bagaimana sih cara menanyakan nama orang? Ketika kalian telah menyapa, kemudian kalian ingin tahu nama orang, beginilah konsepnya. Wie heißt du? Jadi itu dibacanya wie heißt du? Loh, kok berbeda Pak kemarin? Kok berbeda Herr? Katanya kemarin huruf bahasa Jerman dibaca sesuai dengan hurufnya. Ya, betul. Sebagian besar huruf bahasa Jerman dibaca sesuai dengan hurufnya. Tapi ada beberapa huruf atau diftong yang khas. Jadi ada beberapa yang khas, contohnya adalah beta. Beta itu dibacanya bukan B, melainkan adalah double S. Sedangkan EI itu dibacanya bukan EI, melainkan I. Jadi, wie heißt du? Dan polanya, nadanya kalau kalimat tanya dalam bahasa Jerman tidak turun seperti bahasa Indonesia siapa nama kamu, tetapi kalau di dalam bahasa Jerman itu naik nadanya. Wie heißt du? Siapa nama kamu? Bukan siapa nama kamu. Gitu ya. Oke. Lalu, bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut? Nah, ini mengapa kok menggunakan du? Jadi dalam bahasa Jerman ada subjek sama seperti bahasa Jawa. Jadi mengenal istilah kromo dan ngoko. Nah, kalau misal kromo, kalau kita menyatakan kamu, itu kan panjenengan. Nah, sama seperti dalam bahasa Jerman. Ada panjenengan dan ada kowe. Nah, dalam bahasa Indonesia juga sama seperti itu. Ada Anda dan ada kamu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris semuanya sama, you. Itulah uniknya nanti. Nah, kalau misalnya do ini digunakan dalam kepada orang yang sepantaran, seumuran, untuk adik kalian dan sebagainya. Sedangkan ada yang menggunakan Anda. Anda itu bagaimana? Jadi tinggal menuliskan wie heißen Sie. Nanti seperti itu. Kita nanti akan belajar lagi di situ. Tapi ini untuk sementara kita menggunakan du dulu.
Jadi dalam bahasa Jerman itu ada dua versi, ada duschen dan ada sitzen. Duschen itu menggunakan du atau kamu. Jadi kalimatnya menggunakan kamu, alias yang diajak bicara itu adalah orang yang sudah dikenal dekat atau orang sepantaran umurnya. Tetapi ketika kita berbicara dengan orang yang lebih dewasa dan kita hormati, kita wajib menggunakan season. Bukan dusen lagi, melainkan season. Jadi tidak boleh menggunakan wie heißt du, melainkan wie heißen Sie. Seperti itu. Mari kita lanjutkan. Jawabannya adalah ich heiße Lisa. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan wie heißt du, ich heiße Lisa. Bisa menggunakan ich heiße, bisa menggunakan mein Name, bisa menggunakan ich bin. Jadi ich heiße Lisa, oder mein Name ist Lisa, oder ich bin Lisa. Untuk lebih detailnya kita nanti akan belajar pada pertemuan selanjutnya, karena hari ini kita akan fokus ke alfabet dulu. Ini hanya pembuka dulu. Jadi ada ich heiße Lisa, bisa menggunakan mein Name ist Lisa, oder ich bin Lisa. Ada 3 untuk mengekspresikan nama saya adalah. Kemudian kalau pertanyaan, wie heißen Sie? Wer bist du? Nah, ada macam-macam, tapi yang sering digunakan adalah wie heißt du oder wie heißen Sie? Siapa nama kamu? Siapakah nama Anda? Dan jawabannya adalah ich heiße Lisa. Saya bernama, ich bin Lisa. Saya Lisa. Mein Name ist, nama saya adalah Lisa. Seperti itu. Kemudian, mari kita lanjut. Di sini, menanyakan nama seseorang. Asking for someone's name. Kemudian kita kembali bertanya. Und du? Wie heißt du? Dan kamu? Und du itu artinya adalah dan kamu. Wie heißt du? Siapa nama kamu? Jawabannya adalah ich heiße Bart. Jadi ada Lisa und Bart hier. Sie macht eine Unterhaltungen. Sie fragt über ihren Namen. Mereka menanyakan nama mereka masing-masing. Jadi ketika kalian ingin menanyakan kembali nama yang kalian ajak bicara, kalian bisa menggunakan ungkapan und du, wie heißt du, kemudian dijawab ich heiße Bart. Seperti itu. Kemudian ada apa lagi nanti? Di sini ada saying goodbye to someone. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara memberi salam perpisahan. Di sini kita akan mencoba kembali dalam situasi berdialog. Jadi ketika kalian sudah selesai berbicara, bercakap-cakap dengan teman kalian atau orang, kalian bisa mengucapkan salam perpisahan. Salam perpisahannya bisa menggunakan tschüss, ini dalam situasi yang non formal, atau kalian bisa gunakan untuk teman-teman kalian atau teman sebaya, kemudian bisa menggunakan auf Wiedersehen. Jadi itu dibacanya bukan auf Wiedersehen, melainkan auf Wiedersehen. Hanya tidak diperlihatkan. Auf Wiedersehen. Nah, seperti itu. Auf Wiedersehen. Nanti ketika orang Jerman ngomong itu malah agak lebih cepat. Auf Wiedersehen. Bisa juga menggunakan Tschüss atau Ciao atau Bis bald dan sebagainya. Kemarin kita sudah belajar hal itu. Oke, kalian sudah tahu setidaknya mengenal bagaimana sih cara menanyakan nama orang, kemudian menjawabnya. Nah, hari ini kita akan lanjut ke alfabet. Das alfabet. Nah, mengapa sih kok ada das di sini? Nah, jadi ini adalah uniknya di bahasa Jerman. Bahasa Jerman itu memiliki setiap kata benda dalam bahasa Jerman itu memiliki jenis kelamin. Jenis kelamin itu adalah artikel. Nah, artikel ini yang selalu mengikuti setiap kata bendanya ini. Nah, artikel itu ada 3. Ada artikel maskulin, feminin, feminium, und neutral. Nah, maskulin itu der, feminium itu die, D-I-E, kemudian neutral itu das. Nah, alfabet ini memiliki jenis kelamin netral. Nah, jadi ada yang jenis kelamin cowok, cewek, dan netral. Itulah uniknya dalam bahasa Jerman. Bagaimana kita menentukan benda ini berjenis kelamin cowok, cewek, netral? Caranya adalah kita harus sering membaca sumber bahan bacaan agar kita
memiliki pengetahuan dalam penentuan artikel. Karena ini kata benda dalam bahasa Jerman kan banyak banget. Jadi kita harus tidaknya sering membaca untuk memberi menambah word shots kita atau kosakata kita agar lebih bertambah dan kita nanti tidak bermasalah dalam pembuatan kalimat. Nah, karena artikel ini di sini artikel ini adalah mempengaruhi pembuatan atau penulisan kalimat. Karena ini nanti akan bisa berubah-ubah. Das Alphabet, tidak harus das Alphabet, nanti bisa dem, bisa den. Nah, nanti kita belajar lebih lanjut. Kita hari ini belajar dulu di sini. Tenang saja, nanti akan Herr David dampingi selalu. So, how the German alphabet sounds to an English speaker? Bagaimana huruf bahasa Jerman terdengar? Dan apakah ada perbedaan dengan bunyi bahasa Inggris dalam alfabet yang berbahasa Inggris? Take notes so you can refer to them later. Nah, kita coba dengarkan ini baik-baik. Di sini ada A, B, C. Coba kita play. A, B, C. Nah, hampir sebagian besar huruf bahasa Jerman dibaca sesuai dengan hurufnya. Jadi A dibaca A, B dibaca B, C dibaca C. Ya, walaupun tulisan di situ A, B, C. Iya, tapi secara mengucapkannya sama. A, B, C. Kita lanjut. D, E, F. D, E, F. Sama dalam bahasa Indonesia. Kita lanjutkan. E, H, I. G, H, I. Sama. Ini yang berbeda mungkin. J, K, L. Nah, di sini ada J, ada K, ada L. Jadi K dibaca K, bukan cah ya. Ini menggunakan ejaan Inggris. Jadi C itu dibacanya kan K. Jadi K tetap dibaca K, tidak dibaca cah. Tetapi tetap dibaca K. L tetap dibaca L. Yang berbeda adalah J. J dibaca J. Lanjut. M, N, O. M, N, O. Sama. Kemudian lanjut. P, Q, R. P, Q, R. Jadi tadi ada dua, ada yang berbeda ada dua, ada J dan Q. Q. J itu dibaca J, sedangkan Q dibaca Q. P, Q, R. Kan dibaca R juga. Sedangkan S, T, U dibaca S, T, U. S, T, U. Sama. Lanjut. V, V, X. V, V, X. Ini yang berbeda. Jadi ada 5 tadi yang pengucapan berbeda. Ada J, dibaca J. Ada Q, dibaca Q. Kemudian ada V, dibaca V. Ada V yang agak dibaca V. Agak V, tapi V diseret V. Kemudian X dibaca X. Jadi kalau ada huruf X taksi, tetap memang dibaca taksi. Tetapi kalau misalnya kalian dalam situasi mengeja, buchstabieren istilahnya dalam bahasa Jerman, itu dibacanya bukan X, melainkan X. Misalnya namanya adalah Saverius. Di buchstabieren atau di ejanya adalah X, A, vowel, E, R, I, U, S. Bukan X, A, V, no, tidak. Itu bahasa Inggris, tapi kalau dalam bahasa Jerman, V dibaca vowel, V dibaca V, X dibaca X. Kemudian ada Y, dibaca D dan Z dibacanya adalah Y, Z. Upsilon kalau Y, Upsilon U, kemudian Z dibaca Z, kayak C. Ya, jadi Upsilon. Jadi kalau misalnya kalian nemu kata sistem dalam bahasa Inggris kan dalam bahasa Jerman ada sistem SYSTEM, itu dibacanya bukan sistem melainkan system. Kemudian ada Z, misalnya adalah kata yang ada Z-nya, misalnya zinc. Zinc itu juga dibaca zinc sama. Zentrum. Nah, sorry, pusat dalam bahasa Jerman kan Zentrum, tulisannya Zentrum. Nah, itu dibacanya bukan Zentrum, melainkan Centrum. Dibaca C, Z dibaca C. Z. Kemudian ada huruf yang khas juga di dalam bahasa Jerman, ada umlaut.
Nah, ada 3 huruf umlaut, yakni ada A umlaut, ada O umlaut, dan ada U umlaut nanti. A umlaut nanti dibacanya E, O umlaut dibacanya E, U, U umlaut dibacanya U. Jadi ada A, E, E, U. Nah, ada A umlaut, ada O umlaut, dan ada U umlaut. A umlaut dibacanya E, O umlaut dibacanya E, kemudian U umlaut dibacanya adalah U. Kemudian ada lagi beta. Nah, di beta ini bacanya bukan B, melainkan adalah double S atau S-chat. Jadi S yang diseret double S. Kalau misalnya tadi Heisen. Nah, itu bacanya bukan Heisen biasa, melainkan Heisen. Agak S-nya double. Itu. Jadi jangan membaca beta itu dengan B. Ya, karena beta itu dibacanya adalah SS atau double S. Dapat kita review kembali bahwa A huruf dalam alfabet dalam bahasa Jerman hampir sebagian besar dibaca sesuai dengan huruf bahasa Indonesia, tetapi ada beberapa huruf yang khas dalam bahasa Jerman yang dibacanya berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi A itu tetap dibaca A, B tetap dibaca B, C tetap dibaca C, D tetap dibaca D, E tetap dibaca E, F tetap dibaca F, G tetap dibaca G, H juga tetap, I tetap I, J dibaca J, K tetap dibaca K. Jadi ini yang berbeda adalah J, tetap dibaca J. Kemudian ada K tetap, L tetap, M tetap, N tetap, O tetap, P tetap, Q dibaca Q. Jadi tetap dibaca Q. Kemudian ada R dibaca R, agak R ya kayak bahasa Inggris sih ya. Kemudian ada S tetap, T tetap, U tetap, V dibaca VAL, V tetap dibaca V, agak double V-nya, X dibaca X, kemudian ada Y dibaca Y, kemudian Z dibaca Z. Jadi ada berapa yang berbeda? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pengucapan yang berbeda. Ada J dibaca J, ada Q dibaca Q, ada V dibaca V, ada V dibaca V, ada X dibaca X, kemudian ada Y dibaca Y atau U, kemudian ada Z dibaca Z. Kemudian ada A umlaut, itu dibaca kayak mengucapkan huruf AE. Kemudian ada O umlaut, ini bacanya adalah E, atau kalau misalnya kalian pengen menuliskan nggak bisa umlaut, ditulisnya dengan AE. Kemudian ada O umlaut yang bisa digantikan dengan OE, atau dibacanya E. Kemudian ada U umlaut yang bisa digantikan dengan UE, atau U bacanya. Jadi umlaut itu bacanya E, U. A umlaut dibaca E, O umlaut dibaca E, U umlaut dibaca U. Sedangkan yang terakhir ada beta atau yang dibacanya dengan double S atau scharfes S. Seperti itu alfabet dalam bahasa Jerman. Di sini sebenarnya ada lagunya, Zingennya, di YouTube ada, nanti akan David berikan. Untuk sementara pertemuan kita hari ini itu dulu, kita belajar alfabet dulu. Untuk bagaimana cara kita memperkenalkan diri dan apa saja poin yang harus ada di dalam proses perkenalan diri, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan langsung ke WA Herr David, ataupun kalian bisa tuliskan di kolom komentar di Classroom. Oke, terima kasih atas hari ini. Danke für heute und tschüss, auf Wiedersehen alle. Bleibt gesund, tetap sehat. Selamat siang semuanya.